Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat berjumpa kembali dengan channel saya, channel YouTube Santri Berbagi, tempatnya berbagi ilmu, pengetahuan, dan keahlian. Pada video kali ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang sebuah fenomena di kalangan masyarakat, dan video ini saya buat untuk menjawab permintaan dari dua orang kiai terkait tentang bagaimana kalau ada seorang yang menikahi orang yang nakal, kemudian sebelum saatnya si wanita itu melahirkan anak. Maka ini saya buat video ini sebagai bentuk tanggung jawab atau berbagi saya terhadap teman-teman kiai saya tersebut, dan juga ini semoga bermanfaat untuk masyarakat, karena memang fenomena ini banyak sekali melanda atau tersebar di masyarakat kita. Jadi ceritanya begini, ada seseorang menikahi orang perempuan nakal. Kemudian setelah berjalan beberapa lama, si perempuan itu melahirkan. Nah, bagaimana status anak tersebut? Nah, ini saya jawab, apabila fenomena itu sudah terlanjur terjadi, artinya si laki-laki itu memang sudah menikahi si perempuan tersebut, kemudian juga ternyata setelahnya menikah mereka dikarian anak, si perempuan itu melahirkan sebelum saatnya. Nah, ini bisa 4 hal terjadi, bisa 4 hal kemungkinannya. Pertama, bahwa status anak tersebut harus dianggap bukan anak si laki-laki tersebut atau si suami tersebut secara lahir maupun secara batin. Jadi bukan berstatus sebagai anak laki-laki tersebut. Nah, yang bagaimana status ini dilekatkan kepada anak tersebut, yaitu anak yang lahir sebelum 6 bulan. Jadi biasanya namanya pernikahan kan biasanya wati dulu, jima dulu atau bersenggama dulu. Nah, setelah persenggamaan tersebut, setelah akad tentunya, si anak itu lahir kurang dari 6 bulan atau lebih dari 4 tahun. Setelahnya tentu setelah perjimaan, persenggamaan, setelahnya wati. Nah, kemudian lahir. Nah, maka anak ini statusnya adalah bukan anak si suami tersebut, si laki-laki tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah bahwa anak ini statusnya sebagai anak laki-laki tersebut, tetapi artinya dianggap sebagai anak laki-laki, sebagai anak daripada suami tersebut, laki-laki tersebut, tetapi si laki-laki wajib tidak mengakuinya. Yang bagaimana? Nah, yang opsi kedua ini, kemungkinan kedua ini, itu anak yang lahir lebih dari 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan lahir, karena memang minimal kemungkinan anak itu sudah menjadi anak, janin itu sudah menjadi anak, bisa lahir itu minimal itu 6 bulan. Jadi anak tersebut lahir setelah 6 bulan atau kurang dari 4 tahun, tetapi si suami tidak merasa menjimaknya atau menyetubuhi si wanita tersebut, atau tidak pernah memasukkan spermanya ke dalam rahimnya si wanita. Dia tidak merasa itu. Atau anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan, setelahnya wati tentunya.
atau lebih dari 4 tahun, ya, atau lebih dari 6 bulan setelahnya istibro. Istibro itu menunggu si istri ini haid. Jadi kalau haid menandakan bahwa berarti tidak muncul, tidak jadi anak, ya, tidak hamil begitu. Nah, setelahnya ditunggu istibro, kemudian ternyata setelah istibro, setelah dia haid 1 kali, ternyata masih lahir juga. Lahir seorang anak sebelum 6 bulan, kurang dari 6 bulan, atau lebih daripada 4 tahun, atau kurang dari lebih daripada 6 bulan setelah istibro itu lahir juga. Nah, maka status anak ini dianggap sebagai anak daripada laki-laki tersebut, tetapi laki-laki tersebut wajib untuk tidak mengakuinya sebagai anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinannya adalah anak tersebut itu distatuskan sebagai anak daripada laki-laki tersebut, suami tersebut, tetapi si suami tidak wajib untuk tidak mengakui. Tetapi suami tidak wajib untuk tidak mengakui, atau boleh untuk tidak mengakui. Nah, bagaimana? Yang bagaimana? Nah, yang jenis ini yaitu anak yang lahir setelahnya 6 bulan setelah istibro, tetapi si suami itu ada dugaan, ya sekedar dugaan, tidak kuat dugaannya, bahwa dia, anak tersebut bukan anaknya. Nah, maka statusnya adalah yang ketiga ini, yaitu anak tersebut distatuskan sebagai anaknya, tetapi si suami boleh untuk tidak mengakuinya. Nah, yang keempat ini adalah anak tersebut distatuskan sebagai anaknya dan suami haram untuk tidak mengakuinya. Yang bagaimana? Yaitu anak yang lahir 6 bulan atau lebih, minimal 6 bulan atau lebih, sampai 4 tahun setelah watinya tentunya. Kemudian si suami juga tidak istibro, artinya tidak melihat atau tidak menunggu bahwa si istri itu haid atau tidak. Atau si suami istibro, tapi tetap saja si istri itu melahirkan kurang daripada 6 bulan. Nah, maka anak ini distatuskan sebagai anaknya. Akan tetapi yang jenis keempat ini, si suami itu punya dugaannya memang tidak kuat bahwa dia itu, anak tersebut ada kemungkinan anaknya, atau kemungkinan bukan anaknya, atau anak yang hasil dari zina. Artinya 50-50, dugaannya itu 50-50. Maka yang demikian ini statusnya adalah si anak ini distatuskan sebagai anak dari laki-laki tersebut dan suami haram untuk tidak mengakuinya. Demikian yang bisa saya bagi, semoga ini bermanfaat. Dan ini saya maksudkan juga memang untuk jawaban atau atas permintaan daripada rekan kiai di Rangkas Bitung sana yang ingin dijelaskan terkait permasalahan ini. Apabila Anda kurang, dan ini juga semoga bermanfaat untuk semuanya sebagai bahan rujukan untuk agar kita lebih berhati-hati. Dan kalau Anda masih kurang jelas, Anda bisa tanyakan lewat komentar, atau lewat email, atau lewat WA, yang insya Allah nanti akan saya lebih jelaskan. Atau mungkin Anda bisa datang langsung ke tempat saya untuk lebih jelas, nanti bisa saya lebih jelaskan lebih. Semoga ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.